Kisah. Cerita kali ini terjadi di sebuah kota metropolitan di Jepang. Akiko, seorang remaja yang tinggal di Jepang, tinggal berdua bersama ibunya di rumah yang kecil. Setiap hari, yang dilakukan Akiko hanya pergi ke sekolah dan pulang ke rumah ketika sekolah selesai atau setelah kegiatan ekskulnya selesai. Di seluruh sekolah, hanya ada satu orang yang bisa dianggap teman oleh Akiko, yaitu Hoshi. Hoshi sangat senang bermain game di komputer dan suka menghabiskan waktunya di rumah. Akiko merasa sangat cocok dengan Hoshi karena sesampainya di rumah, mereka bisa bertemu di game kesukaan mereka. Suatu hari di sekolah, Hoshi mendatangi Akiko dan bertanya kepada Akiko. Akiko, kamu sudah dengar belum mitos yang lagi beredar di internet? Mitos kamar merah? Yang ada pop-up di komputer itu kan? Gambar kamar merah darah, terus ada tulisannya apakah kamu suka dengan kamar merah yang itu kan? Iya, serem banget. Mitosnya tentang komputer lagi. Gimana mau main nih? Jadi takut tiba-tiba muncul pop-up. Akiko pun menggelengkan kepalanya. Hoshi, kayak gitu kok dipercaya? Hoshi tetap takut walaupun Akiko sudah cukup lama menasehatinya. Tapi, rasa takutnya tidak berlangsung lama karena kebiasaannya bermain game membuat Hoshi gelisah jika tidak memainkannya walau sehari pun. Selang beberapa hari setelah pembicaraan tentang mitos kamar merah, Hoshi dengan muka pucatnya berjalan menuju Akiko. Akiko yang melihat muka Hoshi pun bingung. Apa yang terjadi? Akiko bertanya dengan nada yang sangat khawatir. Sini. Kenapa sih si Hoshi ini? Belum sempat Akiko bertanya, Hoshi sudah duluan berbicara dengan nada yang sangat panik. Gimana nih? Kemarin malam pas lagi main, tiba-tiba muncul pop-up bergambar kamar merah. Sama kayak di mitosnya. Hah? Masa? Gimana ceritanya? Keingintahuan Akiko memuncak. Hoshi pun bercerita tentang pengalamannya dengan pop-up tersebut. Serem banget pokoknya. Lagi tengah-tengah main game, muncul gambar kamar merah sampai tulisan persis yang kayak di rumor. Aku sampai jatuh ke belakang saking kagetnya. Terus habis itu? Habis itu, ku tutuplah gambarnya cepat-cepat. Serem banget kan kalau dibiarin gitu aja. Nah, anehnya, habis ku tutup gambarnya, dia muncul lagi. Tapi kali ini ada suaranya. Suaranya kayak hantu anak kecil gitu. Ih, sampai sekarang aja masih merinding kalau inget suaranya. Serius? Akiko mulai sedikit ketakutan mendengar cerita Hoshi. Ya iyalah, beneran. Tapi kan menurut rumor, siapa yang menutup pop-up-nya pas muncul di komputer bakal mati mengenaskan. Jangan bercanda gitu ah. Aku makin takut nih. Hoshi yang awalnya ingin bantuan Akiko merasa malah tambah ketakutan melihat temannya yang panik. Setelah menyadari ketakutan Hoshi tambah menjadi-jadi, Akiko menyarankan untuk mencari tahu tentang mitos kamar merah tersebut. Siapa tahu ada informasi yang berguna atau mungkin testimoni orang lain yang pernah mengalami kejadian serupa dan tidak kenapa-napa. Mungkin ini bohong aja Hoshi. Kan namanya aja juga mitos. Akiko berusaha menenangkan Hoshi. Mereka pun pulang bersama-sama ke rumah Hoshi dan mulai surfing di internet. Tetapi, semua informasi yang mereka dapat malah menambah keabsahan mitos kamar merah. Informasinya tidak berbeda jauh dengan apa yang Hoshi alami. Pertama, akan muncul pop-up gambar dan tulisan. Setelah ditutup, akan muncul lagi gambar dan tulisannya. Yang membedakan hanya suara yang akan terdengar pada gambar yang kedua. Ada yang bilang suaranya mirip dengan suara kakek-kakek. Ada yang nenek-nenek, anak kecil. Beda-beda setiap sumbernya. Tetapi satu hal yang sama,
yaitu setelah mendengarnya. Semua bulu kuduk yang akan mendengarkan akan naik dalam waktu yang cukup lama. Tidak ada yang tahu berapa lama, karena setiap orang yang merasakannya tidak akan bisa berpikir apa-apa, kecuali rasa takut yang mendalam. Hoshi pun gemetaran, bahkan sampai menangis. Akiko tidak bisa berbuat banyak. Ini cuma mitos, Hoshi. Sudah. Akiko, aku takut. Akiko pun akhirnya pulang ke rumah dan langsung tertidur karena kecapean. Besoknya, Akiko pun bangun dan pergi ke sekolah seperti biasa. Setelah jam istirahat, Akiko tidak melihat Hoshi datang ke kelasnya dan akhirnya memutuskan untuk mencari Hoshi. Sesampainya di kelas Hoshi, Akiko baru tahu ternyata Hoshi tidak masuk sekolah. Apa mungkin Hoshi tidak enak badan gara-gara ketakutan kemarin ya? Perasaan tidak enak pun mengganggu Akiko selama jam sekolah. Akiko akhirnya memutuskan untuk menjenguk Hoshi di rumahnya. Setelah pulang sekolah, Akiko langsung menuju ke rumah Hoshi. Setelah sampai ke rumah Hoshi, Akiko melihat banyak polisi yang sedang keluar masuk dari rumah Hoshi. Suara tangis ibu Hoshi pun terdengar, walau Akiko masih cukup jauh dari rumah Hoshi. Ada apa ini? Perasaan tidak enak Akiko tambah kuat setelah melihat itu. Walaupun sempat dihalangi oleh polisi, Akiko berhasil masuk ke dalam rumah Hoshi karena mendapatkan izin dari ayah Hoshi. Ayah Hoshi tahu bahwa Akiko adalah teman baik dari Hoshi dan merasa Akiko berhak tahu mengenai kejadian yang menimpa anaknya. Hati Akiko berdebar kencang setelah memasuki rumah Hoshi. Rumah yang kemarin dia masuki seakan terasa asing dan menyeramkan. Ayah Hoshi pun mengantarkan Akiko ke suatu ruangan. Di ujung ruangan terdapat sebuah peti berwarna hitam yang di atasnya digantungkan foto Hoshi yang sedang tersenyum. Akiko kaget bukan main. Apa yang terjadi dengan Hoshi, Paman? Akiko tetap bertanya walaupun dalam hatinya sudah tahu. Hoshi meninggal di kamarnya tadi malam. Akiko pun tersungkur lemas di lantai. Paman masih ada urusan dengan polisi di depan. Kamu tolong temani Hoshi ya. Ayah Hoshi pun pergi meninggalkan Akiko. Setelah ditinggal oleh ayah Hoshi, Akiko berjalan ke peti mati Hoshi dengan muka bengong. Apa yang dilihatnya tidak dapat ia terima. Kemarin Hoshi baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba bisa meninggal ya? Lalu Akiko teringat tentang mitos kamar merah. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe, pencet loncengnya, dan like video ini. Dengan segera Akiko menuju ke kamar Hoshi. Sesampainya di sana, Akiko tercengang dan terduduk di depan pintu. Seluruh kamar Hoshi berubah menjadi warna merah. Akiko mendengar pembicaraan seorang polisi bahwa Hoshi meninggal karena kehabisan darah setelah mewarnai dinding kamarnya dengan darahnya sendiri. Polisi yang sedang melakukan pengecekan pun mendatangi Akiko dan memberitahu Akiko bahwa Permisi, Dek. Dek, maaf ya. Kamar ini sedang dalam pengecekan. Mohon keluar, segera. otak Akiko tersadarkan setelah ditegur oleh polisi tersebut. Sewaktu Akiko mau pergi dan meninggalkan kamar Hoshi, Akiko seakan melihat sesuatu di dinding kamar Hoshi. Pandangannya pun dialihkan ke sana. Di dinding kamar Hoshi ada tulisan berwarna hitam yang bertuliskan, "Apakah kamu suka dengan kamar merah?" Akiko yang sudah mau pergi kembali terpaku. Polisi yang menegurnya pun kembali menegurnya dengan lebih tegas. Dik, hei, kamar ini sedang kami cek, jadi mohon kerjasamanya dan pergi dari sini. Akiko tidak menjawab apa-apa. Pandangannya hanya tertuju pada tulisan tersebut. Polisi yang habis kesabarannya ingin membawa pergi Akiko. Sebelum polisi tersebut sempat melakukan apa-apa, Akiko seakan berbicara sendiri.
ya? Polisinya pun mengalihkan pandangannya ke tempat yang dilihat oleh Akiko. Tetapi polisi tersebut tidak melihat apa-apa selain dinding yang penuh dengan darah. Karena habis kesabarannya, polisi tersebut akhirnya menggenggam tangan Akiko dan berusaha untuk membawanya pergi dari depan pintu kamar Hoshi. Akiko pun terbangun dari lamunannya dan langsung bertanya kepada polisi tersebut. Apa tulisan yang di sana Hoshi yang menulisnya? Tulisan apa? Di sana tidak ada tulisan apa-apa. Sudah, kamu jangan mengganggu kami. Loh, itu Pak, ada tulisan, apakah kamu suka kamar merah? Seperti yang di mitos itu loh Pak. Sudah, jangan main-main. Di sini kami bukan bercanda. Ini kenyataan, bukan mitos. Polisi tersebut mengusir Akiko dari rumah Hoshi. Akiko pun akhirnya pulang ke rumahnya dengan ketakutan. Akiko merasa mitos kamar merah bukanlah mitos lagi, melainkan kenyataan. Teman baiknya Hoshi sudah menjadi korban. Kenapa dia tidak bisa melihatnya ya? Tulisan di dinding kamar Hoshi seakan tidak bisa keluar dari otak Akiko. Setelah sadar bahwa satu-satunya yang bisa melihat tulisannya hanya dia, Akiko membuat hipotesis yang membuat dirinya merinding. Gimana kalau yang kulihat tadi di kamar Hoshi sama dengan pop-up yang muncul di layar komputer? Kalau memang benar, berarti akan ada berikutnya dan itu akan membuatku sama nasibnya dengan Hoshi. Akiko tidak bisa menghapuskan pikiran tersebut dan akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan semua barang elektroniknya termasuk HP miliknya. Akiko dan ibunya pindah ke rumah kakeknya di desa. 9 tahun kemudian, Akiko masih tinggal di desa kakeknya dan bekerja sebagai petani. Kejadian yang menimpa Hoshi seakan sebuah mimpi buruk yang sudah dilupakan oleh Akiko. Hari ini, seluruh desa sedang sibuk dalam persiapan menyambut kedatangan gubernur. Seluruh desa dihias dengan meriah. Semua orang di desa bergotong royong membangun panggung untuk pidato si gubernur. Semenjak Akiko pindah ke desa ini, ketakutannya kepada mitos kamar merah pelan-pelan memudar. Warga desa yang sangat ramah sangat membantunya melupakan kejadian yang menimpanya. Beberapa hari sebelum gubernur datang, banyak polisi yang mengecek keamanan di desa tersebut. Semua polisi membawa berbagai peralatan canggih yang digunakan untuk pengecekan dan komunikasi. Melihat peralatan elektronik membuat perasaan Akiko tidak karuan. Tetapi di dalam hatinya, dia berusaha menguatkan diri. Sudah sekian lama sih, harusnya sudah tidak apa-apa. Aku juga tidak akan melihat ke arah mereka. Tidak lama setelah Akiko berusaha untuk menguatkan dirinya sendiri, Akiko mendengar suara dari HP milik salah satu polisi yang berada di dekatnya. Apakah kamu suka kamar merah?